tanggapan tentunya dari kedua tim yang sudah mengamankan draft ban and pick-nya. Menurut teman-teman siapakah yang akan mengambil game pertama? Apakah Brand Victress atau Omega Empress di sini? Karena dari kedua tim sama-sama kuat tergantung dari eksekusinya, tapi Brand sepertinya terlihat lebih meyakinkan dengan daya glue dan juga link di tangan seorang Ashy. So, ini dia game pertama dari Best of 3 series guys, antara region Filipina tentunya yang akan menuju ke babak semifinal untuk bertemu dengan geng Capax. Wuhu, permainan sudah dimulai dari Smart Omega Empress juga sudah bersiap untuk melakukan rotasi ke area mid lane, langsung memberikan pressure yang sangat besar karena ini nggak ada yang mau kalah sih dari segi mid lane-nya, dijagain juga junglernya dan menarik banget ini Ashy. Dia menuju ke orange buff-nya terlebih dahulu daripada ke arah purple, menghindari gesekan yang ada di purple. Dan juga ini lebih dekat ke Lito Wanderer. Langsung ke Litonya juga. Betul. Dan ini pun Smart Omega mereka udah bergerak langsung ke Lito Wanderer. Ashy memilih untuk mundur, tapi bala bantuan hadir dari Chris dari arah depan, dijilat langsung maju ke area belakang. Tapi dari Ashy kabur dari pertempuran, Defrost menggunakan flickernya untuk menyelamatkan diri. Pertempuran di dalam Lito Wanderer, Smart Omega Empress terlihat lebih mendominasi. Langsung pukul mundur dari Ashy dan juga Defrostnya. Sementara Taro pun agak sedikit mengalami kesulitan sepertinya di area atas, apalagi kita tahu si Noah di sini Lunox yang memiliki burst damage, tapi Ashy masih coba dikejar Mirai. Mencoba untuk men-stun ke arah seorang Ashy, mengganggu purple buff, tapi masih bisa diamankan dengan cukup baik oleh seorang Ashy. Di top lane mereka bisa saling adu-aduan, tapi rotasi dari Mirai yang mulai ngejagain, mulai bikin pressure, tekanan yang diberikan oleh tim Omega, seorang Mirai ini bisa ngebikin ini sih, at least biar nggak digalakin sama Brand Victress, karena Brand Victress juga terkenal dengan permainan galak. Defrost di area bawah sudah melihat adanya pergerakan yang dilakukan. Lexa hadir, belum ngedapetin level 4, masih santai aja. Dan begitu pula dengan Smart Omega Empress. Casey udah dengan double buffnya, Turtle sudah hadir, rotasi pun akan tertarik ke area Turtle-nya. Iya, sementara dari Amor masih memberikan pressure tentunya. Ini sangat amat mengesalkan tentunya bertemu dengan Lilia di area mid dengan Angry Gloom-nya, slow effect. Lalu ada Turtle juga yang sudah mulai diinisiasi oleh Smart Omega. Tapi Defrost mencoba untuk tarik ulur terlebih dahulu. Ashy sudah mulai ketahuan posisinya kali ini, langsung Vince Voice juga. Sementara Chris berada di paling depan, kali ini split sudah mulai dibuka. Siapakah yang akan ditempel, tapi terlihat low banget. Tapi terkena ke arah Casey. Target yang benar-benar di-aim oleh teman-teman dari Brand. Dan bahkan Tempest of Blade juga connect, kali ini 2 tumbang dari Smart Omega Empress. Dan bahkan Turtle-nya bisa diamankan oleh Brand Victress, Bude. Ya seharusnya dari segi Turtle-nya bisa diambil, tapi karena Ashy nggak mau kehilangan purple buff-nya, dia oke, Turtle masih bisa nanti, itu bakal jadi big war. Mending ngamanin purple-nya yang menjadi sebuah objektif utama bagi Ashy. Kalau nggak ada purple buff, dia nggak akan bisa leluasa untuk bergerak. Jadi di sini Turtle pertama masih belum jatuh ke tangan siapapun, Om. Itu tadi war yang sebenarnya kayak Amor aja udah ngeluarin Black Shoes-nya duluan. Udah banyak resource skill yang kayak kebuang nggak tepat waktu ya, Om. Ya menurut gue ini tim yang sering berjumpa sih sebenarnya. Karena mereka tahu banget kapan timing untuk berjumpa satu sama lain. Dimulai dari Lito Wanderer tadi itu ada 4 lawan 4 gitu. Jarang terjadi 3 lawan 4, tiba-tiba 4 lawan 4. Jadi mereka udah saling tahu rotasinya, bagaimana kapan timing mereka akan ambil Turtle-nya. Dan terlihat lagi dan lagi bahwa ada untuk Omega juga, mereka berusaha untuk menghalau. Selalu ada objektif yang diperbutkan dari kedua tim ya. Jadi memang tim fight-nya dibuka di situ. Dan kali ini ternyata Brand masih coba tarik ulur, Turtle-nya masih belum diamankan sama sekali kali ini. Masih menunggu waktu yang pas, tapi Defrost sudah melihat ada Phoebe yang lagi-lagi nih, Phoebe lagi ngumpulin stack terlebih dahulu juga. Chris sudah mulai datang lagi. Defrost berada di paling depan, udah cukup low dan bahkan terkena damage yang cukup banyak Lexa kali ini. Dengan ini overturn langsung connect ke arah Phoebe dan bahkan Turtle-nya masih bisa diamankan oleh Brand. Sementara Taro langsung dia, wow, itu connect banget tapi masih bisa menyelamatkan diri dari si Noah juga. Padahal kan Import Memory udah connect banget Bude tuh. Ya, si Noah masih punya flicker dan dia kabur ke area belakang, ngibrit langsung, nggak mau untuk mendapatkan damage lebih. Tapi Brand Victress di area top lane melihat ada potensi untuk mendapatkan kill dan Balance of Order tepat
tepat sekali on point. Sinoa masih bisa selamat di area top lane kah? Karena ini mulai menarik banyak perhatian di Frost dengan I'm Offended. Menangkap langsung Sinoa yang udah gak punya resource kabur. Dari flickernya udah dipakai, informasi masuk. Brilliance of Order pun demikian sehingga dia tumbang di area top lane. Benar, dia udah gak punya escape mechanism lagi Bude, dan bahkan di area atasnya mau nggak mau Amor sama Mirai sampai harus naik ke atas untuk ngamanin turretnya biar nggak jebol. Ashy dengan Demon Hunter Sword-nya, tapi Phoebe kayaknya aman-aman aja nih di bawah, dapetin gold turret, dapetin stack juga ke bawah. Yes, apalagi dia jumpa dengan Chris ya, yang berarti ini sama-sama dua XP laner yang memang kuat. Dan tugas dari Phoebe adalah untuk menghadang aja, nahan agar glue-nya ini tidak terlalu cepat untuk bisa dapetin item yang diinginkan dia. Karena semakin cepat item defense jadi juga, ini akan semakin rusuh untuk glue-nya waktu ada team fight. Oh, tapi ini yang overturn, connect, dan memaksakan Amor harus menggunakan Black Shoes-nya untuk survive setidaknya. Itu udah pas banget sih tadi ya. Iya, tuh tipis banget Bude tadi. Tinggal dikit lagi kalau dia kena season atau apa kayaknya bakal tumbang, tapi masih bisa survive dari Amor. Dan kali ini Mirai bakal coba untuk nahan di area depannya, nahanin semua damage dari Difrost dan juga Taro. Dan ini kayaknya si Noah bener-bener diharus banget sih sama Taro nih. Taro galak, tapi Smart Omega Empress mau untuk memenangkan top lane-nya. Dengan adanya rotasi ke area atas, mereka mau nge-backup dan ngasih ini juga pertolongan terhadap Lunox-nya di area top lane. Tapi Brand Victress nggak mau menjawab dengan hal yang sama. Ketika udah terlalu ramai, mereka memilih untuk mundur dan ngasih waktu lagi nih untuk Ashy berfarming Ria, nge-split ke kanan ke kiri. Dan ketika dia udah siap, yaitu Turtle adalah saat yang tepat untuk kedua tim ini beradu. Iya, dan Taro mau ikutan team fight tadi, dia langsung clear minion dengan cukup cepat kali ini. Sementara Brand Victress yang tadi udah mulai zoning area dari turtle-nya, bakal coba tarik ulur terlebih dahulu. Ya, ini bakal 4 lawan 4 juga sih, soalnya dari Chris dan juga Phoebe mereka kayak punya dunia sendiri, dua-duanya nge-split sama-sama. Jadi kayak motong dari minionnya dan gak akan ketemu, tergantung nih siapa yang mau ngerespon duluan, mau ngepanis atau enggak. Iya, tapi aku kira bakal recall, tapi ternyata Chris dia nge-cancel recallnya dan bahkan ngeganggu purple buff-nya. Sementara Aishi udah dapetin purple buff juga dan langsung melakukan inisiasi ke area turtle terlebih dahulu. Phoebe mulai semena-mena ya Bun. Sampai salah ini ya, lupa base ya Bun. Tapi dicuekin, Kaguranya lebih memilih untuk menolong kepada teman-temannya. Tapi Turtle didapatkan oleh Smart Omega Empress. Tapi split dikeluarkan di belakang. Ashy tombang terlebih dahulu dari Sinoa. Terlalu sekarang kalau dapat memori yang sangat on point pula. Maju flicker ke depan untuk men-secure point kill-nya. Phoebe datang terlalu terlambat. Dan bahkan kalau kita ngelihat itu connect banget kedua dari ultimate-nya. Satu keluarin total memory, Lexa lanjutin pakai ini yang overturn. Yes, dan 3 pemain langsung bubar, misbar ya. Langsung barnya turun. Langsung misbar dia. Tapi ini Phoebe benar-benar menjadi suatu hero yang akan bisa nge-drag gamenya lebih lama lagi. Karena dia dari tadi udah dapetin 2 laning minionnya. Dan bahkan dia selalu bisa untuk motong. Jadi gak terlalu banyak. Memang benar bisa menang untuk Brand Victress, tapi secara wave minion management ini susah banget untuk mereka agar bisa maju. Iya, karena Phoebe di mana-mana dan dia pokoknya nggak peduli dengan tim fight-nya. Bisa dibilang dia pokoknya cuma peduli dengan laning dari kedua tim kali ini. Dan bahkan Mirai udah stun ke arah Lexa dan bahkan ada Tempest of Lane yang dibuka kali ini dari seorang Ashy. Casey-nya masih bisa survive dan Difrost pun masih coba untuk membackup dari sisi sebelah kanan. Sementara ini kayaknya bakal jadi game yang cukup intens sih dari kedua tim, karena seperti yang Koko bilang, mereka udah tahu satu sama lain kapan timing harus fight. Dan bahkan fightnya pun gak terlalu one sided gitu loh kok. Benar, masih saling balas-membalas ya. Jadi ada trade yang selalu bisa dilakukan oleh kedua belah tim ini. Ya, walaupun dari segi point kill Brand Victress mengungguli seperti ini di area atas, sudah terlihat split-split dikeluarkan. Dan untuk membantu temannya yaitu mendapatkan purple buff, Amor didapatkan. Mencoba untuk kabur ke area mana, sudah ditunggangi. Tapi gak ada follow up damage-nya karena Ashy lebih berfokus untuk ngamanin purple buff-nya. Iya, dan Lexa pun masih mencoba untuk mengcover karena ada Phoebe juga yang mencoba untuk mengganggu. Tapi satu persatu turretnya kali ini sudah mulai dikuasai juga. Udah ada satu turret di tangan kedua tim. Dan bahkan dari Taro kali ini dia udah coba untuk fokus ke area bawah sekarang. Walah, tapi ada pergerakan di area bawah. Di Frost sama Taro nggak mau ngebiarin Phoebe seenak jidat. Dan dengan I'm Offended dihentikan, mencoba untuk di shutdown. Tapi Phoebe ada Amor datang terlalu tempat seorang diri. Black Shoes nggak bisa dikeluarkan. Timingnya nggak on point di area atas. Casey pun dalam masalah. 2 member di area bawah pun tumbang. Iya, dan ini bakalan jadi space yang banyak banget
banget buat Brand Victor tentunya kalau mereka mau mengamankan Lord mereka yang pertama. Ngomongin 2 pemain itu udah cukup, apalagi Casey-nya tadi juga udah low di area atas. Yes, dan mereka punya Taro sebenarnya. Taro yang ini menjadi jawaban ya untuk Uranus yang dari tadi memang bisa selalu di garis depan. Iya. Tapi dengan adanya tahun 4 memori yang dengan 4 stack-nya ini akan memakan percentage HP. Iya benar banget, apalagi tadi juga pas banget timingnya, dimana sebenarnya mau ada backup dari Amor tapi agak sedikit terlambat karena masih cukup jauh juga. Dari Defrost pun sudah menangkap dengan Eye of Any, dan untuk itemnya Hunter Strike di tangan seorang Casey. Casey Hunter Strike ya, Oh, tapi Mawar X. segi damage ini Brand Victor mereka menang ya. Smart Iya. Omega 3 hero mereka ini melakukan buy terhadap item defense dulu. Bahkan itu termasuk Lilia juga. Memang Lilia ini snowball ya, dia buat efek domino untuk energy shockwave-nya dia, tapi masih belum terlalu sakit juga. Oke, dan kali ini Lordnya udah mulai masuk ke area atas. Bakal coba dicegat sama 4 pemain sekaligus karena mereka nggak mau sampai turret inhibitornya jebol, Bude. Ya, bawah berhasil untuk diamankan, tapi gimana dengan atasnya nih? Dulu berusaha sekuat tenaga tapi di area tengah juga ada teman dengan dan clicker yang on point ditambah dan langsung aja di area belakang eksekusi yang baik dari Ashy. Ini jawaban yang sangat cepat dari respon milik Brand Victress. Iya gila, itu ketika ditarik dapat 2 langsung di follow up Ashy bagus banget, dan bahkan split-splitnya ngejar ke arah Phoebe kali ini, nggak bakal dikasih pukulan terkena stun, dan bahkan hilang begitu saja Phoebe-nya kali ini. Sakit banget terdapat memori dari Taro, menyumbangkan Amor, dan 3 pemain hilang sekaligus menyisakan inhibitor turret saja untuk Smart Omega Empress. Recall dulu dong. Recall dulu, jangan pastikan. Oh nggak ada. Beda. Tapi emang sih Brand Victress terlihat lebih matang dari segala aspek di game ini. Dari segi point kill-nya kita lihat 11-1, perbedaan yang sangat signifikan. Menariknya Smart Omega Empress mereka masih berani maju ke area depan. Teman-temannya terlalu jauh itu di halaman rumah. Wave minionnya di depan. Ditungguin di area jungle, ada yang muncul surprise. Ini baru namanya top global Kagura ya. Iya, sini kombinasinya dia pas banget ya tadi. Pertama dengan I'm Offended kan. Terus yang sebelumnya lagi dengan apa aja dia tadi ya? Dia berulang kali lah, pokoknya dia gini yang overturn itu selalu dapat. Kombonya tuh 2 pasti dapat ya, Iya, kok ya. dapat Kayak 2, dapat 3. 2 ultinya tuh pasti selalu connect gitu loh. Awalnya pakai I'm Offended sama Tempest of Blade yang di mid. Iya. Gila, terus udah gitu Taro sama Lexa juga. Taro Lexa. Jadi memang selalu connect gitu. Kayak komunikasi mereka tuh jalan banget dari Brand Victor sendiri. Apalagi dengan adanya glue ya. Ini kan pasifnya dia bisa buat efek slow juga. Nah, dengan 5 kali stack ini bakal pelan banget buat bisa kabur. Kalau udah ketempel. Nempel bener ya. Bener. Dan menunggu untuk Lord yang kedua dalam waktu 15 detik lagi akan muncul. Dan Mirai sudah menunggu. Ini Mirai perlu banget sih namanya momentum dari Numian Blast-nya dia. Kalau kena 3-4 itu bakal enak banget. Di follow up dengan Amor mungkin dan juga Sinoa ya. Dan sekarang Brand Victress tinggal nungguin aja momentum untuk mengakhiri game ini, karena Lord yang kedua bisa jadi jawaban untuk di game yang pertama. Dan Smart Omega Empress berusaha nggak mau kasih karena ada pergerakan, mereka keluar secara bersamaan, mau ngekontes terlalu terlambat karena Lord Meltdown terlalu cepat di tangan Brand Victress. Iya, tapi udah berada di paling depan. Phoebe-nya ketangkep begitu saja dan bakal dikejar begitu saja oleh Chris. Kali ini Flicker maju dengan split-split, dan itu hanya menakut-nakuti saja pemain-pemain dari Smart Omega biar nggak terlalu keluar dari base-nya, Bude. Yes, siapa yang berani coba kan deket-deket sama Chris langsung ditunggangin ntar. Dan dengan adanya Lord, apalagi nggak ada Phoebe tadi, Smart Omega Empress mau fight bukan pilihan yang tepat. Lebih baik mereka menunggu sampai Phoebe-nya revive lagi, mereka nge-defense sekuat tenaga. Ini bisa jadi tergantung nih, kalau mereka bisa kuat defense, gamenya akan bertahan lebih lama. Tapi Brand Victress mereka kalau mengeksekusi dengan baik bisa jadi akhir. Tapi kalau lihat high groundnya Smart Omega sih masih kuat ya. Ada Lilia, ada Sinoa juga. Kalau Trilampus gini? Nah itu susah. Paling mereka harus relain sih mungkin salah 1 atau 2 inhibitor yang bakal pecah, Bude. Yes, cepet banget ini juga di area tengahnya ketika mereka menghadapi Lord. Di area tengahnya dihajar, di area atasnya pun demikian. Inhibitor mid lane sudah hancur. Di area bottom lane ada Casey yang berfokus untuk menghilangkan Lord terlebih dahulu. Phoebe meltdown terlalu cepat dan Torn Apart Memory dihalang oleh Mirai. Lord mengamuk, ngedas langsung ke arah inhibitor di area bottom lane. I'm Offended-nya miss, tapi nggak apa-apa karena dia masih berada di area depan. Smart Omega Empress serta Numian Blast ke area mana mengenai 2 member dari Brand
Brand Victress. Belum ada yang tumbang dari Brand Victress, tapi Smart Omega Empress dalam masalah. Slam dikeluarkan, pass merah, nggak bisa bertahan lagi. Satu tetes darah dan Smart Omega Empress hanya bisa melihat base mereka hancur di tangan Brand Victress di game yang pertama. Iya, 1-0 diamankan oleh Brand Victress, di mana kita melihat mungkin Nadia ada